Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan. Nama saya Dandi Eka Pratama, peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025, unit penempatan kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu, angkatan 6, kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan kondisi kesiapsiagaan bela negara yang ada di unit penempatan kerja saya saat ini. Kondisi kesiapsiagaan bela negara di kantor SAR Bengkulu saat ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan penerapan yang diinginkan, mulai dari metode upaya menjaga dan menerapkan kesiapsiagaan tersebut yang meliputi etika atau etiket atau kesopanan dan juga tata krama yang berjalan dengan baik. Lalu kesiapsiagaan jasmani yang terjaga melalui latihan-latihan fisik maupun mental yang rutin dilakukan. Lalu ada juga untuk menjaga rohani, yaitu dengan melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan juga tidak lupa untuk selalu menjaga dan menjaga kearifan lokal, baik sesama personil dan lingkungan. Lalu melaksanakan pola hidup yang sehat, mulai dari makan makanan bergizi dan beristirahat yang cukup. Lalu selain dari kegiatan di atas, untuk menjaga kesiapsiagaan di kantor juga dengan melakukan rutin pelatihan teknis maupun teori untuk mengulas dan mengingat keterampilan agar tidak lupa, yang akan menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Untuk kondisi-kondisi yang diharapkan, personil diharapkan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan cinta air yang terus bertambah setiap saat dan akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri. Memiliki disiplin yang tinggi dan taat pada hukum atau aturan yang berlaku, kode etik ASN. Hal ini mencakup seperti ketepatan waktu dan tanggung jawab saat bertugas, kesiapsiagaan fisik dan mental yang lebih maksimal, latihan secara berkala, baik teknis maupun teori. Lalu dapat menjadi teladan masyarakat, terutama yang berada di lingkungan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Bengkulu. Lalu telaah menggunakan metode SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, didukung oleh personel SAR yang tangguh dan berpengalaman di bidang rescue, sarana dan prasarana yang memadai dan mumpuni, tingginya semangat personil dan koordinasi yang baik dengan berbagai potensi SAR. Untuk kelemahannya, kesenjangan distribusi personil yang ada di unit dan yang di pos berada di kabupaten, sehingga beberapa daerah belum sepenuhnya siaga. Lalu sedikit agak lamanya regenerasi personil SAR muda, di mana terakhir di tahun 2020 dan baru saat ini 2025 baru kembali dilakukan perekrutan. Lalu peluang, untuk peluang dukungan yang tinggi terhadap Basarnas dari pemerintah maupun instansi, perkembangan teknologi yang pesat. Lalu untuk sekarang sudah ada personil muda yang siap mendukung kesiapsiagaan bela negara untuk kedepannya. Tersedianya infrastruktur dasar untuk menunjang pelatihan. Lalu yang keempat itu threat atau tantangan, ancaman bencana yang tidak bisa ditebak yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama seperti gempa dan lain-lain. Dan banyaknya berita pro kontra yang mengenai tim SAR di media sosial, personel yang jumlahnya belum maksimal untuk mengcover satu provinsi. Upaya sistematis dan strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara, yaitu dengan melakukan pelatihan yang rutin, terintegrasi dan latihan simulasi berkala bersama TNI Polri dan potensi SAR lainnya. Selalu siap-siagakan sarana dan prasarana serta logistik bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Lalu pengembangan dan regenerasi yang terlaksana setiap tahunnya, dan peningkatan selalu koordinasi lintas instansi dan yang lainnya. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Apiknam Jagat Samagra.